Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gangguan terhadap kaum muslimin semakin berat dari hari ke hari. Bahkan beberapa orang gugur karena disiksa terlalu keras. Berdasarkan wahyu dari Allah, Rasulullah pun memerintahkan agar mereka berhijrah. Wahai Rasulullah, kemana kami akan pergi? Rasulullah menasihati agar mereka pergi ke Habasyah yang rakyatnya menganut agama Kristen. Tempat itu diperintah oleh seorang raja dan tidak ada orang yang dianiaya di situ. Itu bumi yang jujur sampai nanti Allah membukakan jalan buat kita semua. Demikian sabda Rasulullah. Mematuhi perintah Rasulullah, berangkatlah rombongan pertama kaum muslimin ke Habasyah pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Rombongan itu terdiri atas 12 orang pria dan 4 perempuan. Dengan sembunyi-sembunyi mereka meninggalkan Mekah, menyeberangi laut ke benua Afrika dan tiba di pantai Habasyah. Seperti yang dikatakan Rasulullah, Najasyi, Raja Habasyah itu memberi mereka perlindungan dan tempat yang baik. Kelak, ketika mendengar bahwa orang Quraisy tidak lagi menyiksa kaum muslimin, mereka kembali pulang. Namun, ternyata berita itu tidak benar. Di Mekah, keadaan justru semakin buruk bagi kaum muslimin. Mereka pun berangkat kembali ke Habasyah, kali ini dengan jumlah rombongan yang lebih besar, terdiri atas 83 orang pria dan 18 wanita dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Saat itu Habasyah adalah negara yang meliputi bagian selatan, Mesir, Eritrea, Ethiopia, dan Sudan. Habasyah artinya persekutuan. Dahulu Habasyah bersekutu dengan kerajaan Saba atau Himyar. Kaum muslimin berangkat dari Teluk Su'aibah sebelah selatan Jeddah. Umar bin Khattab duduk termenung di rumahnya. Di seluruh Mekah tidak ada seorang pun yang mampu melunakkan hati Umar. Ia begitu cepat naik pitam dan garang. Ia tidak pernah luluh oleh rayuan gadis-gadis penghibur setiap kali ia mendatangi para penjual khamr. Ia tidak pula pernah terbujuk ikut bergabung dengan para pejalan malam yang suka bergerombol di pelataran rumah sambil mendengarkan para penabuh rebana. Segalanya tidak mampu melembutkan kekerasan hatinya yang suka bertindak garang dan menakutkan. Namun kini ia tengah duduk termenung sendiri. Hamzah, apa yang terjadi padamu? Engkau menaklukkan dan mempermalukan Abu Jahal, temanmu sendiri. Apa yang membuatmu jadi seperti ini? Bahkan engkau berani meninggalkan agama nenek moyang kita dan bergabung dengan Muhammad. Ini jelas akan membuat pengikut agama baru ini jadi sombong dan besar kepala. Hamzah, bukankah engkau, Abu Jahal, Khalid bin Walid, dan aku telah bersama membuat Quraisy jadi suku paling disegani? Semua itu berkat kerja keras dan keulutan kita berempat. Suku-suku yang lain iri kepada Quraisy karena Quraisy memiliki kita. Ini semua gara-gara Muhammad. Hamzah tidak lagi mau minum-minum bersamaku. Betapa sepinya malam-malam tanpa Hamzah. Muhammad, engkau membuat pusing kepala orang-orang miskin.
para budak, buruh kasar, dan para perempuan lemah. Engkau membuat mereka berani menentang para majikan. Apa yang kau sampaikan pasti sebuah sihir. Muhammad, tegakah engkau melihat para pengikutmu pergi meninggalkan tanah airnya ke Habasah yang begitu jauh? Ini benar-benar keterlaluan. Aku harus membunuh Muhammad sekarang juga. Meski aku harus berhadapan dengan Hamzah, aku akan membunuhmu dan membuat Mekah kembali seperti dulu. Setelah berpikir begitu, Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Amarahnya dengan cepat naik ke ubun-ubun. Dengan langkah-langkah yang tidak bisa dirintangi, Umar berjalan cepat menuju Darul Arqam. Matanya mengandung api dan pedangnya membara. Tidak seorang pun bisa menghalangi Umar jika ia sudah bertekad dengan sungguh-sungguh. Ummu Abdillah adalah seorang perempuan tua. Ia juga tetangga Umar bin Khattab. Setelah ia sekeluarga memeluk Islam, Umar suka mengganggunya. Padahal sebelum itu Umar cukup hormat dan bahkan menyayanginya. Saat itu Ummu Abdillah tengah membereskan barang-barang untuk dibawa hijrah ke Habasah. Tiba-tiba hatinya berdebar. Ia melihat Umar bin Khattab melangkah dengan pedang terbungus. Karena tidak ada waktu lagi untuk lari ke dalam rumah, Ummu Abdillah bersembunyi di balik barang-barangnya. Hatinya berdebar tidak karuan. Tanpa sadar ia menahan nafas ketika Umar semakin mendekat. Akan tetapi Umar melihatnya dan berhenti. Jadi engkau benar-benar akan berangkat, wahai Ummu Abdillah. Ummu Abdillah keluar dari tempat persembunyiannya. Ia heran karena suara Umar tidak terdengar marah seperti biasanya. Ya, demi Allah, engkau telah menyakitiku dan menindasku. Aku akan benar-benar pergi ke bumi Allah hingga Allah memberikan jalan keluar bagiku, sahut Ummu Abdillah. Sesaat Umar tampak merenung. Ini dia tetanggaku. Mereka akan pergi juga meninggalkan Mekah. Umar berpaling menatap wajah tua Ummu Abdillah dan berkata dalam hati, begitu jauh jalan yang akan ditempuh orang tua ini. Begitu sedikit barang yang bisa dibawanya. Akhirnya Umar melangkah pergi sambil berkata parau, semoga Allah senantiasa menyertaimu. Ummu Abdillah terpana. Belum pernah Umar berlaku selembut ini sejak mereka memeluk Islam. Tidakkah engkau melihat kelemah lembutan dan kedukaan Umar terhadap kita? Tanya Ummu Abdillah kepada putranya. Apakah ibu berharap ia akan memeluk Islam? Tanya sang putra. Dia tidak akan pernah memeluk Islam sebelum keledai bapaknya juga masuk Islam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.